Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wa furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa syurutal mu'minin rahimakumullah, khususan yang dimuliakan Allah, guru kita Pak Haji Sarul Alim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita telah menjalankan kewajiban pada hari ini, diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian singkat. Selawat dan salam semoga terlimpah ruah kehadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada kita semua yang istiqomah sampai akhir hayat kita, sampai akhir zaman. Kita telah sampai alhamdulillah kepada akhir bulan Sya'ban. Kira-kira ini tanggal 29 atau 28 lah gitu. Yang diperkirakan insyaallah hari Selasa tanggal 13 bulan April kita masuk satu Ramadan. Saya banyak merenung Pak mengenai tausiah atau ceramah dari guru kita minggu lalu. Kecelakaan orang puasa itu banyak dari situ. Jadi kalau kita sekadar menahan lapar sama haus saja sih beres-beres aja lah. Ya insya Allah kita udah puluhan tahun puasa. Tapi ada peringatan-peringatan dari banyak ulama dan juga kemarin dari guru kita itu yang perlu kita renungkan, yang perlu kita laksanakan dengan segenap jiwa raga kita, keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang diperintahkan untuk menjalankan puasa ini. Kalau kita lihat dari berbagai kitab-kitab para ulama, puasa itu bahasa Arabnya asyam. Asyam itu artinya menahan. Jadi artinya imsak. Asyam itu huwa imsak. Imsakun. Artinya menahan. Bukan hanya menahan makan, minum dari dan berhubungan intim dengan istri ya. Dari terbit fajar sampai maghrib, tapi pada intinya imsak itu artinya menahan kejelekan, menahan keburukan diri. Kan sering ada Rasulullah ajarin doanya, a'udzubika min syarri, ya, a'udzubika min melindungilah aku dari kejahatan gitu. Kejahatan, keburukan diri juga. Oleh sebab itu semua itu dikunci oleh Allah, ditahan. Nah, lambang dari menahan ini adalah kita
diminta tidak protes, Pak, untuk menahan pula yang halal bagi kita. Jadi kita itu disuruh menahan kejelekan yang haram-haram. Tapi intinya kemudian yang utama dilakukan di Ramadan itu menahan yang halal. Makanan boleh beli dari uang halal kok. Bayangkan. Jadi artinya manusia itu harus begitu. Bahkan yang dimilikinya sendiri ternyata kita sadari bukan kita miliki itu, Pak. Makanan, minuman, segala macam. Nah, jadi dia menahan kejelekan. Kejelekan di manusia ini ada banyak. Tapi yang utama Rasulullah katakan bahwa kejelekan manusia adalah dari lisannya, Pak. Jadi harga seorang mukmin itu dilihat dari omongnya. Ya, dilihat dari omongannya. Ada orang lewat, lu tanya aja sama dia, jangan dibilang bohong. Nah, artinya dilihat dari cara omongnya, dia itu diduga pembohong. Lisannya yang dinilai. Oleh sebab itu tausiah minggu kemarin itu menggugah saya untuk kemudian memperkuat, bukan menambah, karena itu tidak kurang tausiah itu. Memperkuat kembali, apa iya kecelakaan lisan ini akan menyebabkan kita sia-sia puasanya? Kan Rasulullah kemarin mengatakan dalam sebuah hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa terkecuali lapar dan haus saja. Artinya makan dan minumnya tetap ditahan, tapi ada perbuatan something gitu, yang menyebabkan puasanya batil atau batal. Batal itu artinya sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka. Ya Tuhanku, Tuhan kami, tidak sia-sia Kau ciptakan ini. Tidak sia-sia. Batal itu artinya sia-sia. Sia-sia itu artinya nggak dapat apa-apa. Syariat puasanya sah, tapi nggak dapat upah. Kan kesian. Jadi Rasulullah katakan berapa banyak. Nah sementara Islam, syariat Islam itu banyak-banyak menganjurkan jaga lisan. Subhanallah. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia karena dia menjaga lisannya. Atau Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan syadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dan jaga lisan yang baik adalah tanda iman. Lisan yang jelek artinya bertanda dia kurang iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Pilihannya cuma itu, Pak. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik atau diam. Subhanallah. Jadi kita ini ada peluang selalu mengucapkan perkataan melalui lisan kita yang mengandung dosa. Kenapa dosa? Karena kita berkata yang kurang benar. Kenapa dosa? Karena kita menyakiti orang lain dengan perkataan kita. Kenapa dosa? Karena kita membuat sebuah kecelakaan besar dari lisan kita. Dan sebab itu Rasulullah dalam bulan Ramadan ini pernah memperingatkan kita dengan sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya Allah ridha padanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada' qaula zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Qaula zur itu perkataan. Wa amala bih, bahkan dia melakukannya itu. Maksudnya melakukan perkataan dusta itu. Nah ini Pak, falaisallahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak punya hajat terhadap dia menahan makan dan minumnya itu. Allah tidak akan memberikan penilaian terhadap itu, terhadap puasanya.
kalau dia selama bulan puasa itu tetap melaksanakan qaulaz zur. Nah, apa yang dimaksud dengan qaulaz zur ini? Banyak sekali bahasan mengenai qaulaz zur ini, tapi terjemahnya adalah perkataan dusta. Yaitu yang kemarin diterangkan oleh ustadz kita itu, oleh guru kita. Pertama, qaulaz zur adalah perkataan yang sia-sia. Bapak tentu ingat ada surat Al-Ghasyiyah. Ya kan? Di situ disebut keadaan surga. Keadaan surga disebut dengan tidak ada perkataan yang sia-sia di dalamnya gitu. Artinya kita ini sekarang disuruh nahan perkataan yang sia-sia, latihan supaya tadi surga nggak banyak ngomong. Ada pesan Umar bin Khattab, man kasurat kalamuhu kasurat khata'uhu. Barang siapa yang banyak ngomong pasti banyak salah. Wa man kasurat khata'uhu kasurat dzunubuhu. Barang siapa yang banyak salah pasti banyak dosa. Wa man kasurat dzunubuhu, barang siapa yang banyak dosa fahuwa lahun nar, dan dia itu pantasnya di neraka. Jadi lisan ini kepleset dikit kita bisa masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Dalam bulan puasa disebut oleh Rasulullah tadi, barang siapa yang bisa menahan perkataan dusta, atau barang siapa yang tidak menahan perkataan dusta, atau bahkan dia melakukannya, maka Allah nggak butuh sama puasanya. Jadi puasa aja, tapi Allah nggak memberikan penilaian, nggak memberikan pahala, nggak memujinya. Kan Allah sendiri terhadap puasa itu mesra sekali, Pak. Semua amal anak Adam itu untuknya, terkecuali puasa. Puasa itu kata Allah untukku. Aku sendiri yang akan memberikan penilaian terhadapnya. Wah, itu gawat itu. Ini ibadah luar biasa ini. Nah, oleh sebab itu bukan hanya Anda melanggar makan minum dan hubungan intim saja yang menyebabkan puasa yang tidak bernilai, tapi dari lisan pun, dan Rasulullah menyampaikan qaulaz zur, perkataan dusta. Contoh, perkataan dusta itu satu, ya perkataan bohong. Jadi jangan coba-coba sekarang apabila sudah masuk waktu puasa bohong. Udah mulai itu berkurang nilainya. Dan bohong itu, Pak, seperti api menyambar jerami, Pak. Bohong satu itu harus mengarang bohong kedua, Pak. Bohong kedua harus mengarang bohong ketiga untuk mengamankan bohong pertama. Seorang suami pulang dari kantor, di kerahnya ada gambar lipstik. Istri tanya, mampir di mana tadi? Oh, Indomaret. Beli apa? Jadi ketika dia udah bohong pertama, Indomaret, karena istri itu bertanya soal ini sebetulnya. Tapi yang tadi soal mampir dulu. Akhirnya karena bohong pertama udah terjadi, beli apa? Ngarang lagi, beli rokok. Rokok apa? Orang terus. Akhirnya bohong yang kedua, ketiga itu timbul akibat mempertahankan bohong pertama. Dalam bulan puasa, hati-hati. Pak Jul bicara sama Pak Luli, tiba-tiba Pak Luli bohong gitu. Nanti jam 2 siang ketemu lagi, nanya lagi yang sama gitu. Masih dipertahankan bohongnya, akhirnya dikarang lagi yang lain. Membatalkan puasa. Batal itu sia-sia, Pak, ya. Kalau syariatnya sah. Kalau puasanya makan minumnya ditahan, itu sah itu. Sah. Cuman ya begitulah, Bapak melakukan sesuatu tapi nggak diupah gitu aja. Bahayanya. Satu, bohong. Dua, kemarin itu yang diterangkan oleh guru kita, mencela. Mencela itu memanggil panggilan buruk atau apa ya. Terkecuali dengan kesepakatan bersama dan itu diterima oleh yang dipanggil, dia senang dipanggil begitu, kayak misalnya di sini wah jangkung gitu ya. Dengan orangnya nggak marah itu, malah dia senang dipanggil itu. Ya, siapa? Gengso, segala macam itu. Tapi kalau kita panggil Pak Jul dengan panggilan kunci, tanya dulu apakah beliau marah apa tidak. Ya kan, sebab memang beliau sifatnya kunci, gitu ya. Ini saya bukan gibah ya, Pak. Saya kalau di orang itu, ya, mencela.
Bukan hanya mencela orang lain, mencela sesuatu, mencela alam ini. Apa dicela gitu loh. Orang yang banyak mencela menandakan dia kurang bersyukur. Hujan lagi. Oh, udah azan ya. Barusan gue sholat asar, sekarang udah azan maghrib ya. Cepet ya waktu. Itu mencela, Pak. Allah katakan dalam hadis qudsi, anak Adam mencela masa. Padahal akulah masa itu. Aku yang bolak-balikan siang dan malam itu. Udah jangan komen dah. Maka tadi dibilang, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam ya dah. Udah selamat Pak, diam. Rasulullah menceritakan Luqman Hakim, seorang ulama di zaman Nabi Musa, pernah bersabda, seorang syekh nih, Luqman Hakim, yang namanya diabadikan di surat Luqman tuh. Ada surat namanya Luqman Hakim. Asumtu hikmah wa qalilun fa'il. Diam itu hikmah, Pak. Diam itu bijaksana, diam itu emas. Tapi sedikit yang mau diam. Rata-rata kita kan pengennya ngoceh. Dua. Ya, pertama tadi adalah bohong, yang kedua itu mencela, yang ketiga gibah. Luar biasa gibah ini. Rasul ditanya, apa sih ini maksud dengan gibah itu? Engkau membicarakan sesuatu yang ada di diri seorang yang kalau orangnya dengar dia nggak suka. Itu namanya gibah. Jadi engkau membicarakan sesuatu yang ada di diri orang kepada orang lain nih. Pak Derajat ada teh lalatnya gitu. Di mukanya gitu. Ketika Pak Derajat mendengar itu nggak senang, itu gibah. Tapi ya Rasul kata sahabat, kalau ada memang betul-betul, misalnya kita bicarain kebaikan dia gitu. Ah itu buhton. Engkau mengunjing dia gitu. Jadi udah Pak. Kecuali Bapak membicarakan kebaikan seorang ulama, ya kan? Kebaikan seorang apa? Yang dalam batas wajar aja. Oh beliau itu banyak ilmunya itu. Cukup gitu. Walaupun sebenarnya seorang ulama jika dikatakan begitu depan beliau, depan seorang ulama pasti nggak suka juga. Jadi tahan diri di bulan puasa ini, jangan bohong, jangan mencela, jangan gibah. Yang keempat, ini apalagi jangan namimah. Sangat berbahaya namimah itu. Adu domba. Sampai Haji Romai Rama tuh ngarang lagunya itu adu domba judulnya. Saking adu domba ini sering kita lakukan. Sebetulnya persoalannya sepele. Dalam diri manusia itu ada sifat dua itu. Al-ghadab wal adawah. Marah dan permusuhan. Membenci seseorang. Selalu ada di setiap manusia itu. Jadi satu orang itu dia analisis gitu. Saya benci dengan sifatnya yang ini. Ada itu. Nah, dari dua sifat ini menyebabkan dia itu pengen ada peluang untuk menghancurkan orang itu gitu. Bukan menghancurkan hidupnya, Pak, enggak, cukup membuat malu misalnya. Maka dia adulah orang ini dengan orang ini. Itu namimah. Dalam bulan puasa tinggalin, Pak. Enggak perlu. Ya. Jadi qaul zur itu banyak sekali. Di antaranya itu tadi. Bohong, adu domba, mencela, namimah gitu. Yang kelima, rafat. Berat ini. Rafat itu tercantum dalam ayat haji juga ada itu. Sebenarnya rafat itu di dalam sebuah ayat artinya berhubungan intim. Jima. Tapi rafat juga bisa diartikan perkataan yang mengandung birahi. Perkataan yang memancing seseorang untuk memikirkan apa ya? Menghayal sesuatu yang sifatnya itu. Hubungan intim itu. Seksi-seksi dan segala macam gitu. Dan biasanya rafat ini terjadi pada lagu, Pak. Jadi lagu itu, lagu dangdut pula. Misalnya kita sebut aja yang digoyang nggak digoyang yang. Orang dengar memang tidak memaknai, tapi itu apa yang digoyang? Apa? Pinggul. Nggak cukup sampai situ. Ya. Nah itu nggak boleh di bulan puasa.
Ketika berkata itu sia-sialah puasanya, karena dia tidak bisa menahan diri dari menjalankan nafsunya itu, hawa nafsunya. Nah kemudian hadis kedua, Rasulullah berkata lagi, ini dia Rafas ini, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnah, puasa itu perisai, puasa itu tameng bagi kita. Jadi dengan puasa kita terlindung sebetulnya, ya, karena Allah berkata, aku bersama orang yang puasa. Kita di backing sama Allah. Puasa itu junnah, sebetulnya begitu. Tapi ada peringatannya, fala yarfuts, maka jangan berkata kotor. Kata Rasulullah, fala yarfuts, maka kalau puasa jangan berkata rafas, jangan berkata kotor. Lalu fala yarfuts wala yajhal, jangan bertindak bodoh, jangan melakukan sesuatu yang kira-kira ke arah dosa. Contoh, mau kemana Pak Derajat? Mau ngabuburit di mana? Villa Dago. Apa yang dilakukan di ngabuburit itu? Nongkrong aja di pinggir jalan. Ntar udah setengah jam sebelum maghrib beli cendol. Nongkrong ngapain? Lihat orang lewat. Nah, yang lewat ini Pak, yang kemudian terekam dalam mata kita. Perempuan pakai jilbab tapi trainingnya ketat. Apa yang ada di pikiran kita? Bikin batal aja kan gitu. Udah hindarin aja Pak, mata ini dibuat untuk lihat Quran aja udah. Ya, ini demi kemaslahatan kita bersama, sehingga kita utuh mengambil pahala puasa kita nanti. Nah kemudian yang paling menurut saya dulu waktu belum mengerti hadis ini kurang masuk akal gitu. Pekerjaan yang nggak dosa tapi jelek itu juga nggak boleh dilakukan di bulan puasa. Saya tanya Bapak, dikatain orang balas ngatain lagi, kira-kira dosa nggak? Dikatain orang balas lagi ngatain, tidak dosa. Dipukul orang, mukul lagi, kira-kira dosa nggak? Nggak dosa, asal balasannya sama persis. Jadi kalau orang itu ngomong misalnya, hei bangsat, misalnya gitu, kita juga harus sama itu, hei bangsat, selesai udah. Nggak ada dosa di situ. Kalau kita dipukul, kita mukul lagi, mesti sama persis Pak. Bisa bengkaknya sama, darah yang keluar bisa. Kalau nggak bisa, nggak usah mukul lagi, maafkan aja. Nah di bulan puasa yang nggak dosa kayak gitu, nggak boleh kok, nggak boleh. Disebut oleh Rasulullah, wa ini imra'atun qatalahu aw syatamahu. Jika ada orang diajak perang, diajak berkelahi, diajak berdebat atau dicela itu, maka hendaknya fal yakul inni shaimun. Hendaknya dia cuma berkata, maaf saya sedang puasa. Jangan dibalas Pak. Padahal balas tuh nggak apa-apa. Ini hebatnya Islam Pak, melindungi orang dari melakukan perbuatan yang dia sendiri tidak diketahui akan sia-sia kalau diteruskan. Nah begitu kira-kira. Selanjutnya barangkali lisan ini dijaga di bulan puasa ini. Setelah menjaga lisan sanggup, nanti yang lain aja dijaga juga. Mata dijaga, kuping dijaga, jangan mendengar yang aneh-aneh. Dan lisan ini mohon dipahami, sekarang udah zaman milenial, zaman modern, maka lisan itu diwakilkan juga oleh tulisan. Dan tulisan itu biasanya muncul pada gadget, smartphone. Jadi tahan diri pula dari membaca atau melihat atau apapun lah, atau membalas sesuatu lewat handphone ini. Sudah Pak.
Tadi ada ayat syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu tempat diturunkannya Al-Qur'an. Artinya ya kita itu bahas-bahas Quran aja lah di bulan Ramadan tuh. Hari-harian bagi Bapak yang WFH atau kantor banyak peluang itu. Banyak peluang di rumah untuk menyelesaikan 1 juz 1 hari atau 2 juz 1 hari begitu. Menghindari perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang kira-kira dapat menjadikan puasa kita sia-sia. Nah, demikian, semoga ada manfaatnya. Semoga jamaah Muslimat Nurul Iman dari mulai pengurusnya, ketuanya, dan kita semua jamaahnya beserta keluarga kita diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga puasa kita semua beserta ibadah-ibadah di dalamnya Allah terima sebagai ibadah yang makbulatun. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup demikian. Barangkali kita teruskan di luar nanti. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita masih berjumpa lagi sampai akhir Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca sekalian kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.